Nah, setelah semua bukti potong di input, selanjutnya adalah lakukan proses posting. Nih di tab menu paling ujung nih, posting. Klik posting. Kemudian masukkan tahun pajak. Kemudian masukkan masa pajak, misal 2022, masa pajak April. Kemudian klik cek. Hanya posting caranya hanya seperti itu, masukkan tahun dan masa pajak, kemudian klik cek. Nah, nanti di sini muncul konfirmasi. Bener nggak nih mau jadi diposting gitu. Nah, tinggal klik OK aja. Kalau memang teman-teman sudah yakin dan percaya, klik OK. Kemudian ada notifikasi muncul sukses gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, ini SPT-nya sudah terbentuk ya dengan proses posting, tapi belum selesai, masih berupa draft. Setelah itu, teman-teman masuk ke menu SPT masa. Tab ketiga nih, SPT masa, kemudian perekaman bukti penyetoran. Klik perekaman bukti penyetoran. Nah, kemudian teman-teman masukin tahun pajak dan masanya, kemudian klik cek. Nah, setelah itu akan muncul, nah ini, bukti potong ini akan terrekap di sini. Ini contoh ya. Ini bisa aja nih yang satu ini, yang 41122 jumlahnya 7 juta ini bisa saja terdiri dari 2 atau lebih bukti potong, tapi bisa juga terdiri dari 1. Jadi intinya kalau jenis pajak dan kode setorannya ini sama, di sini akan direkap jadi 1. Misalkan teman-teman bikin bukti potong sewa dalam 1 bulan nyewa ke 5 atau 4 gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini yang kode 28 ini, kemudian jenis setorannya yang untuk sewa, kemudian di sini PP yang dipotong ini adalah akumulasi dari 5 bukti potong yang teman-teman buat itu. Nah, ini di sebelahnya ada tombol aksi nih. Yang pertama ini tombol aksi untuk buat kode billing. Jadi teman-teman sebenarnya sangat mudah. Setelah semua diposting, teman-teman bikin e-billingnya dari sini aja, tinggal klik yang ini otomatis nanti kode billingnya akan muncul. Oh ya, ini sebelumnya kode billing ini nggak ada teman-teman, kosong. Karena sebenarnya bisa dibuat di sini atau bisa dibuat melalui pembuatan e-billing yang seperti biasa. Tapi kalau klik di sini nanti e-billingnya akan muncul. Ya, akan muncul. Tadinya nggak ada. Setelah klik e-billing ini baru akan muncul. Setelah itu teman-teman kalau mau cetak atau mau download, klik tombol gambar printer, icon printer ini. Ini nanti akan ke PDF atau teman-teman langsung arahkan ke printer gitu ya. Nah, setelah Anda bikin e-billing kan teman-teman, setelah itu tentunya teman-teman store ya. Teman-teman bayarkan, dapat NTPN. NTPN-nya teman-teman masukkan ke sini. Daftar bukti potong, tambah. Nah, ini ada 2 teman-teman. Isinya bisa dari NTPN, surat setoran pajak, atau juga dari pindah buku. Caranya ini seperti yang tadi di awal. Jadi kalau teman-teman memang dari proses store e-billing, teman-teman tinggal masukin NPWP-nya. Ini dicentang jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP pemotong. Misalkan SSP-nya itu atas nama yang dipotong gitu, bukan atas nama perusahaan teman-teman. Nah, berarti ini dicentang, kemudian nanti NPWP-nya dimasukin. Setelah itu masukin NTPN-nya yang ada di bukti setoran dan tahun, hanya NTPN dan tahun, kemudian klik cek surat setoran pajak. Nanti yang bawah ini sudah terisi sendiri. Jika memang sudah ngisinya benar, muncul sesuai, klik simpan. Pindah buku juga sama, masukin nomor pindah bukunya, kemudian klik cek pemindah bukuan, sudah ini terisi semuanya, otomatis simpan. Itu. Nah, nanti ini contohnya seperti ini ya. Kalau semua sudah bukti potong, bukti store sudah diisi, nanti akan muncul seperti ini listnya. Nah, muncul seperti ini. Ini contohnya sih. Ini yang contoh dari materi ini tidak sama ya antara yang dipotong dan di store, jadi ada selisih gitu. Tapi teman-teman nanti saat buat dipastikan harus sama. Kalau yang dipotong 1 juta ya store-nya 1 juta, jangan kurang dan lebih. 400 ya 400 seperti itu. Jadi antara yang dipotong dan di store itu harus sama.
kecuali memang yang dipotong dan di store itu ada fasilitas seperti SKB atau suket PP23, itu nggak boleh, itu boleh aja nggak sama. Tapi nggak samanya itu dalam artian karena memang dapat fasilitas PPh tidak perlu dipotong. Selanjutnya adalah proses klik penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Nah, ini di yang list pertama ini adalah list yang barusan proses akhirnya adalah kita rekam bukti setoran. Ini bentuknya statusnya draft. Setelah itu kita klik yang ini teman-teman. Ini untuk melengkapi SPT. Nah, setelah kita klik lengkapi SPT, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nama, NPWP, tahun pajaknya, kemudian pembetulannya normal atau pembetulan 1, 2, 3. Kemudian ada perekaman lampiran DOSS yang di store sendiri. Nanti akan muncul di sini nih teman-teman. Selanjutnya kalau untuk yang kita potong DOPP gitu ya, nanti muncul di sini. Nah, ini apabila terdapat pemotongan pungutan terkait transaksi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran DOPP, maka isikan secara total jumlah dasar pengenaan pajak dan jumlah PPh yang dipotong pada kolom yang sesuai. Nah, seperti ini. Ini kalau kayak bunga deposito, saham, kan transaksinya ribuan ya. Tidak mungkin di satu itu diinput di sini totalnya. Nah, selanjutnya bukti store. Ini juga nyambung dari yang depan ya. Jadi ini intinya di sini hanya rekap-rekapnya. Kita rekap-rekapnya itu harus kita cek sudah benar atau belum sih. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah penandatanganan. Masukkan pengurusnya, misalkan direktur atau namanya emang pengurus, kemudian masukkan namanya siapa. Kemudian klik simpan. Nah, setelah teman-teman klik simpan, itu SPT teman-teman sudah selesai dibuat, tapi belum selesai sampai proses dilaporkan. Teman-teman baru selesai membuat SPT. Selanjutnya adalah proses kirim SPT. Nah, tadi draftnya tadi kita kembali ke list ya. Draftnya tadi setelah kita klik yang ini, kita isi lengkap. Kemudian sekarang kita klik kirim SPT. Klik kita kirim SPT, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Lampiran DOSS. Nah, ini tadi rekap-rekapnya kita cek. Kemudian DOPP-nya kita cek. Sudah sesuai belum dengan rekapan kita di buku pembantu gitu ya. Kalau belum, Anda harus cek ke depan lagi ya, ke bukti potongnya ada yang kelewat atau ada yang salah input. Kemudian lampiran ini DBP-nya bagian 1 seperti ini, kemudian langsung ke induk. Nah, di induknya ini rekapan PPh finalnya berapa, dua-duanya berapa, pasal 15-nya berapa. Kemudian kalau ada 23 juga muncul juga di sini semuanya. Jadi rekap-rekapan per kode PPh per PPh-nya itu akan muncul di sini. Nah, setelah itu teman-teman ke yang terakhir nih, kirim SPT. Nah, di kirim SPT ini teman-teman wajib masukkan sertelnya ya, sertifikat elektroniknya teman-teman masukkan, kemudian masukkan paspresnya seperti biasa, seperti kalau mau lapor PPN ya. Masukkan di sini, kemudian klik kirim SPT. Setelah teman-teman kirim SPT, klik kirim SPT, tunggu beberapa saat. Nah, itu akan muncul seperti ini di listnya. Listnya ini contohnya sih memang sudah lapor berkali-kali ya. Nah, ini di tombol aksi ini ada 4 tombol aksi ini, fungsinya apa aja ya. Jadi tombol aksi yang pertama adalah untuk lihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Nah, klik ini nanti muncul seperti ini teman-teman. Ini tinggal teman-teman download atau print, silahkan untuk arsip teman-teman ya. Kemudian yang sebelahnya itu adalah untuk lihat bukti potong pada SPT.
klik yang ini, itu nanti bukti potongnya muncul semua teman-teman. Kemudian kalau pengen lihat rekapnya tinggal klik unduh Excel. Teman-teman mau olah atau mau apa, atau hanya untuk simpan atau berikan ke rekanan, silahkan. Kemudian yang sebelahnya adalah tombol untuk ngeprint. Jadi nanti teman-teman untuk ngeprint SPT unifikasi, klik tombol yang gambar printer ini ya, icon printer. Muncul seperti ini, teman-teman sebenarnya boleh download, simpan secara soft file, atau juga teman-teman boleh cetak menggunakan kertas, silahkan. Oke, kemudian ajukan unduh bukti potong nih yang terakhir ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau mendownload bukti potong, klik yang gambar layang, gambar apa nih, burung kertas ini. Oke, jadi untuk PPH unifikasi secara panjang dan lebarnya seperti itu ya. Kurang lebih semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, ragu-ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar, saya akan cari, saya akan jawab. Yang bisa pasti akan saya jawab langsung, yang tidak bisa akan saya carikan jawabannya seperti biasa. Nah, nanti juga saya akan bikin video-video potong-potongan nih, misalkan cara khusus bikin PPH 23 atau 24 atau hal-hal yang lain terkait PPH e-booklet unifikasi ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.